Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Khotrunada Salsabila, merupakan salah satu mahasiswi IAIN Kediri yang sedang menempuh mata kuliah praktek ibadah di Fakultas Tarbiyah dan di Prodi Tadris Matematika. Saya merupakan angkatan 2021 dengan NIM 21204065. Akan membahas tentang tata cara berwudu menggunakan air keran. Sebagai umat Islam, menjalankan ibadah sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum melaksanakan ibadah sholat, kita harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah membersihkan diri dari najis, hadas kecil, dan hadas besar. Dan tata cara yang digunakan untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan melaksanakan wudhu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kebenaran berwudu cukup menentukan sah dan tidaknya sholat. Rukun wudu yang sudah kita ketahui adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib sesuai urutannya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Berikut ini merupakan adab berwudu menggunakan keran. 1. Orang yang berwudu disunahkan menghadap ke arah kiblat. 2. Wudu dilaksanakan di tempat yang airnya bisa mengalir lancar sehingga tidak mengenai lokasi berwudu. 3. Usahakan cari tempat yang airnya tidak mudah menciprat ke tubuh dan lokasi sekitar. Demikian disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad dalam kitabnya Al-Lubab. Yang keempat, apabila memungkinkan, wudu disunahkan dengan duduk. 5. Posisi keran di depan orang wudu bagian kiri. Menurut Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitab Al-Aham, memposisikan keran di sebelah kiri akan memudahkan orang yang berwudu bisa menjalankan sunnah-sunnah wudu lainnya. 6. Membuka tuas keran secukupnya. Membuka tuas keran sesuai kebutuhan supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tusrif artinya jangan berlebihan. Gila. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullahi awafil wudu'i israfun. Wahai Rasulullah, apakah di dalam wudu juga ada istilah berlebih-lebihan? Kemudian Rasul bersabda, Qala na'am wa fi kulli syai'in israfun. Rawahul Hakim wa Ibnu Asakir. Iya, pada setiap hal bisa saja ada berlebih-lebihannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asakir. Berlebihan atau israf dalam berwudu disebabkan karena perasaan was-was atau keraguan apakah airnya sudah merata ke semua anggota wudu atau belum. Orang yang was-was seperti ini cenderung mengulang-ulang kegiatan wudu sehingga menjadi boros.
Was-was bisa ditimbulkan akibat bisikan syaitan yang bertugas mengganggu orang dalam menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu alhanu fattaqu waswasal ma'. Rawahul Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya, dan dari Abi Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam berwudu ada satu syaitan yang dinamakan walhan, maka takutlah kalian terhadap was-was dalam menggunakan air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 7. Kesunahan wudu yang lainnya ditemukan dalam kitab Fathul Qorib karangan Syekh Ibnu Hashim Al-Ghazi, yaitu A. Membaca basmalah ketika akan melaksanakan wudu. B. Membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. C. Berkumur. D. Istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. 8. Membasuh wajah. Sebelum melakukan wudu, hendaknya wajah sudah dibersihkan dari berbagai macam benda yang dapat menghalangi air ke permukaan kulit wajah. Misalnya, kotoran mata, makeup waterproof, eyeliner, dan lain sebagainya, atau benda yang dapat merubah netralitas air, contohnya bedak tabur. Semua anggota badan yang tampak bagian luar wajah, dari kulit dan berbagai macam jenis rambut yang tumbuh baik yang lebat maupun tipis, seperti alis, kumis, bulu halus di dahi, dan lain sebagainya. Membasuh wajah harus dilakukan bersamaan dengan niat melakukan wudhu. Niat yang wajib adalah di dalam hati. Melafalkan niat menggunakan lisan hukumnya sunnah. Hal ini dapat membantu mempermudah hati menggerakkan niat. Niat wudhu secara lengkap adalah nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu Allah Ta'ala. Waktu niat harus bertepatan dengan membasuh wajah yang pertama. Batas wajah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa batas wajah dalam wudu secara vertikal adalah antara tempat tumbuhnya rambut hingga dagu bagian bawah. Secara horizontal antara kedua telinga kanan dan kiri. Dalam membasuh wajah harus melebihkan basuhan dari batas-batas wajib yang telah disebutkan. Hal ini menjadikan basuhan anggota wudhu menjadi sempurna. Dalam kaidah fikih disebutkan, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya, suatu hal wajib yang tidak dapat sempurna dengan sesuatu tersebut, maka hukum penyempurnaan tersebut adalah wajib. Kesunahan dalam membasuh wajah. A. Menggunakan kedua tangan sekaligus untuk membasuh. Hal ini bertujuan untuk lebih sempurna dan merata cakupan airnya. B. Memulai basuhan dari wajah bagian atas, lalu meratakannya ke bawah. Hal ini dikarenakan jidat adalah anggota tubuh yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memudahkan aliran air ke bagian bawah. C. Saat membasuh, sunnah dilakukan sambil menggosok wajah dengan tangan. Jika tanpa digosok, wudunya akan tetap sah, namun tidak mendapat kesunahan menggosok. D. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. 9. Membasuh bagian tangan dimulai dari siku. Terdapat perbedaan pandangan antar ulama, yaitu menurut Imam Ramli, ketika wudu dengan keran, sebaiknya dibasuh bagian siku terlebih dahulu. Berbeda jika wudu menggunakan gayung. Imam Ramli menyarankan dimulai dari telapak tangan terlebih dahulu, kemudian diratakan sampai siku.
Para mufasir menjelaskan bahwa ila pada ayat Al-Maidah ayat 6 bermakna ma'a yang berarti beserta, sehingga dalam membasuh tangan tidak harus dimulai dari ujung kuku dan berakhir di atas siku, namun bebas asal semua anggota tangan terbasuh secara merata. Oleh karena itu, sebelum wudhu sebaiknya diteliti terlebih dahulu apakah ada benda yang menghalangi air sampai ke tangan, seperti cat kuku padat, tato, plester, dan lain sebagainya, atau benda yang dapat mengubah netralisasi air, seperti body lotion. Para ulama memberikan tips bagaimana cara mengukur apakah benda yang menempel di tangan termasuk menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak, yaitu dengan menggosok menggunakan ujung kuku. Jika kuku tetap bersih, maka hal itu tidak dianggap menghalangi air ke pori-pori, sehingga wudhunya sah. Daki kotoran di bawah kuku keluar, hukumnya diberikan toleransi atau dimakfu. Kesunahan dalam berwudhu: A. Sunnah memulai basuhan dari tangan kanan. B. Mengulang sebanyak 3 kali. Dihitung jika basuhan merata ke anggota tangan. Membasuh tangan kanan 3 kali dan dilanjutkan tangan di kiri 3 kali sembari menggosoknya. C. Melebihkan basuhan tangan sampai di atas siku agak ke atas. D. Jika menggunakan cincin yang longgar, disunahkan menggerak-gerakkan cincin. Membasuh sebagian kepala. Syekh Said bin Muhammad Bashin dalam kitab Busyir Al-Karim merinci mengenai batas-batas kepala yang sah untuk diusap, yaitu A. Bagian depan atau rambut ubun-ubun adalah wajah. B. Pada bagian samping atau rambut pelipis adalah pundak. C. Pada bagian belakang adalah tengkuk. Selain batas-batas tersebut, tidak sah hukumnya untuk diusap dalam wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekannya sebagaimana hadis berikut. An Abdillah bin Zaidir radhiyallahu anhu annahu wasofa wudhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbar bada'a bimuqaddami ra'sihi dhahaba bihima ila faqah thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minah. Artinya, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa beliau menyiufati wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya dan memaju mundurkan atau usapan dengan keduanya. Beliau memulai dengan bagian depan kepalanya menuju ke tengkuk, lalu mengembalikan kedua tangannya ke tempat semula. Muttafaq alaih. Saat mengusap kepala, disunahkan mengulanginya sebanyak 3 kali. Adapun tata cara mengusap seluruh kepala: 1. Membasahi kedua tangan dengan air suci dan mensucikan. 2. Meletakkan kedua ibu jari di pelipis kanan dan kiri. Menempelkan kedua telunjuk dan menjalankan keduanya dari arah depan menuju bagian belakang kepala atau tengkuk. 4. Menjalankan kembali kedua telunjuk ke arah depan jika rambutnya pendek. 11. Mengusap seluruh bagian luar dan dalam telinga.
12. Menyela-nyela jenggot yang tebal. 13. Membasuh kaki. Berikut tata cara sesuai dengan mazhab Syafi'i. 1. Sebelum membasuh kaki, pastikan telah melewati rukun-rukun wudhu sebelumnya dengan baik dan benar. 2. Anggota kaki yang wajib dibasuh dari ujung kaki hingga mata kaki. 3. Meratakan air ke semua anggota kaki hukumnya wajib. Tidak boleh ada benda yang menghalangi air sampai ke kaki. 4. Saat membasuh, kaki harus diangkat dari lantai supaya air merata sampai belakang telapak kaki. 5. Harus benar-benar melakukan basuhan ditambah dengan gosokan. Dalam mazhab Maliki, menggosok hukumnya wajib, sedangkan dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada benda yang menghalangi air masuk ke pori-pori atau merusak netralitas air ketika dibasuh. 6. Sunnah mendahulukan anggota kanan dan mengakhiri yang kiri. 7. Mengulangi basuhan kaki kanan sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan kaki kiri 3 kali. 8. Apabila menggunakan gayung, hendaknya memulai basuhan kaki dari ujung kaki kiri. 9. Sunnah melebihkan basuhan di atas betis kaki. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Artinya, sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhunya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Sunnah menyela jari-jari kaki dengan menggunakan jari kelingking. 14. Mendahulukan bagian anggota yang kanan daripada yang kiri. 15. Taslis atau mengulang 3 kali setiap basuhan atau usapan. 16. Pastikan kesucian tuas keran. 17. Membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, sahabat muslim, demikian paparan singkat tentang tata cara wudhu dengan menggunakan keran. Usaha kita dalam menyempurnakan wudhu sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tunggu video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.